Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam segala kebaikan untuk kita semua, amin. Malam hari ini aku mau ngebahas sesuai dengan ada yang pernah bertanya tentang aku, kenapa ada terkadang muncul dialek Jawa. Nah, di video ini aku mau jelasin. Nah, setahun terakhir ini kan aku terus mengangkat tentang darahku atau suku ya, pastinya Banten atau Sunda. Semua itu kan aku bentang, aku buka di sini karena dia memang ayahku, kakekku itu berdarah Sunda atau tepatnya Banten. Tapi kali ini aku mau cerita sedikit tentang garis dari ibuku atau yang melahirkan aku. Aku panggilnya Mama. Jadi ini berkaitan dengan pertanyaan seduluranku yang di mana ya, Banten juga ya. Yang apa maksudnya putra Banten kelahiran Sumatera Utara. Kan si kakang tanya, ya kalau lahir di Sumatera Utara ya berarti orang Sumatera gitu. Ya bebas aja sih Kang. Aku udah jawab di video sebelumnya, ini aku mau terangin sedikit. Singkatnya ibu aku tuh ada darah Jawanya dari ayahnya ya. Ini bicara tentang ibu aku, orang yang melahirkan aku. Itu ya, aku sebutnya Mama. Aku panggil ibu itu Mama gitu. Jadi bapak mamaku itu Jawa, tepatnya Banyumas, dan ibunya Cina. Konon kabarnya marganya Tan. Nah, kalau dari nenek aku itu bapaknya Jawa juga. Jawanya itu Tulungagung, mamanya India. Ini dari garis mamaku ya. Kenapa aku serius sekali mengangkat tentang tradisi dan budaya Nusantara, khususnya budaya Sunda di bidang golok dan yang lainnya. Karena itu kan dari ayahku itu loh. Dari aku masih SD juga aku terus ditanamkan rasa cinta tentang garis aku dari ayahku. Sekalipun mama aku itu suku Jawa dan campuran tadi, tapi mama aku tetap mensupport aku, terus mengarahkan aku, sejatinya kau Sunda, sejatinya kau Banten. Karena ayah itu orang Sunda atau Banten. Jadi aku pernah baca atau pernah dengar gitu ya, mitologi atau mitos tentang pernikahan antara Sunda dan Jawa. Ternyata alhamdulillah hubungan almarhum ayahku dan mamaku atau ibuku itu baik-baik saja, dan malah mamaku lebih banyak mengalah, menanamkan kepada aku untuk membukakan tentang kesundaan atau Banten di bidang tradisional yaitu golok gitu loh. Jadi singkatnya tahun akhir 96 ya atau 97 awal itu aku berangkat, kalau bahasa sini merantau lah gitu loh, ke Jakarta. Dan sampai situ aku banyak dapat saudara, banyak dapat teman, sampai akhirnya aku bisa bahasa Jawa, khususnya Jawa Timuran, tapi hanya lebih cenderung ke dialeknya, bukan ke bahasanya. Kalau bahasanya ya kasar lah, maksudnya marpasir kalau sini bilang, nggak pasir kali aku bahasa Jawa lur. Habis itu aku bergabung, belajar, terus belajar. Tapi bukan pada senjata tradisional seperti golok, kujang, dan yang lainnya, malah di musik. Nah, nanti nih aku tampilin sedikit ya lur, sebelum aku main golok atau menampilkan yang sedikit ini tentang golok dan kujang yang lainnya gitu. Dulu aku pernah di Jakarta ngamen kecil-kecilan lah kalau bahasa kami dulu istilahnya gitu lur. Karena kalau seniman itu kan ya dia tidak memikirkan apa-apa ya, dia tidak memikirkan apa-apa selain karyanya. Tapi aku kan nggak sampai situ, jadi pengamen kecil-kecilan aja lah bilang lur. 97 aja kita mulai ya, sampai 2003 aku di Jakarta. Terus berapa tahun nggak lama ya bertempat tinggal di daerah, kalau dulu masih Banten ya,
sekarang pun Banten kelihatannya tuh, daerah Tangsel ya. Itu aku di daerah Pamulang namanya. Kalau sana lagi kan BSD gitu ya Lur ya. Itu sekitar 2 tahun tinggal di situ. Gak lama pindah aku ke Pondok Cabe. Namanya mesti kontraktor Lur, ngontrak maksudnya. Ya pindah-pindah kan Lur. Anak pertama aku tuh lahir masih di provinsinya Banten. Pokoknya dari 97 sampai 2003 itu aku ya hidup di tanah Jawa Barat, Banten dan DKI gitu. Sampai ke Bekasi kan itu mesti Jawa Barat juga. Ini yang sering aku bilang, menyesal nggak ada dalam prinsip hidupku. Menyesal itu nggak ada lah sebenarnya. Karena perjalanan kan. Apalagi kata terlambat buat aku nggak ada. Selagi ada waktu, maka berbuatlah gitu. Nah kemudian aku pernah main gitu. Kalau Serang itu kabupaten ya Lur ya. Dan aku lihat ada tugu kan, biasa itu kalau mau masuk perbatasan itu kan ada tugu. Di situ aku baca sepi ing pambre rame ing gawe. Nah di situ kemudian lebih kurang tahun 1999 kalau nggak salah, itu aku buat tulisan atau kalau bahasa musiknya apa ya, syair ya atau lirik gitu. Tapi belum punya nada atau belum punya lagu gitu Lur. Dan saat aku pindah lagi, balik lagi ke Sumatera Utara ini, aku tulis lagunya atau nadanya dan aku buat lagunya. Aku upload di channel keluargaku atau istriku. Boleh juga seduluran mampir di situ, lihat-lihat sisi lain dari aku gitu. Karena dari awal niat Salam Budaya ini berdiri atau dibuat, aku, anakku dan istriku, maksudnya anak-anakku semua yang mendukung kan semua mendukung. Jadi tetap saling ingatkan kalau bisa natural, jangan dikonsep dan jangan diada-ada gitu. Karena kan nggak baik, bohong itu sekarang bisa, tapi besok ke depan kan suatu saat akan terungkap kebohongan itu. Jadi sama-sama lah belajar untuk hidup tidak munafik, itu aja Lur. Jadi lagunya nanti aku putar ya. Sepi ing pamri rame ing gawe, sepi ing pamri rame ing gawe, sepi ing pamri rame ing gawe, sepi ing pamri rame ing gawe. Kerja, yuk ayo kita kerja. Gak lagi zamannya kita ngayal lantur mimpi kemana-mana. Kerja, ayo kita kerja. Udah gak lagi waktunya kita pangku tangan malas dan berleha-leha. Ke depan jangan ke belakang, berbuatlah yang tulus, jangan ngarep pujian. Majulah ke depan bukan ke belakang, berbuatlah yang ikhlas, jangan ngarep pujian. Sepi ing pamri rame ing gawe, sepi ing pamri rame ing gawe, sepi ing pamri rame ing gawe, sepi ing pamri rame ing gawe.
zamannya kita pangku tangan, malas dan berleha-leha. Majulah ke depan, jangan ke belakang. Berbuatlah yang tulus, jangan ngarep pujian. Majulah ke depan, bukan ke belakang. Berbuatlah yang ikhlas, bukan ngarep pujian. Urip kudu kerja, urip iku kudu nrimo. Ojo ngeluh, ojo ngeluh. Urip kudu kerja, ben matine sesuk mulya. Coba mre, coba mre, coba mre. Rame ing gawe, sepi ing pamre, 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 rame ing gawe. Ya tersinggung sedikit atau tersentuh sedikit langsung buat. Dulu kan gitu loh. Orang lapar kesempatan, lapar. Orang lapar kemenangan, dapat yang dipadan, lupa waktu lapar. Perut sudah kenyang, masih saja kurang. Tampang lugu pun tak mau ketinggalan, mainkan peran ular kepala dua. Ngomong sana ngadu sini cari selamat, lelah hidup sekarat ingin cepat gapai cita yang berkarat. Biar tertawa terbahak-bahak, mulut berkoar cari sensasi. Keringat kawan bukakan jalan, ingin dihapus karena gengsi. Lapar, orang lapar kesempatan. Lapar, orang lapar kemenangan. Dapat yang dimakan, lupa waktu lapar. Perut sudah kenyang, masih saja kurang. Lapar, orang lapar kesempatan. Lur ya, jadi udah. Iya benar ada darah Jawaku, tapi pesan ibuku, kembang tumbuhkan terus garis dari ayahmu yaitu Sunda atau ayahmu itu orang Banten. Jangan buat malu Banten khususnya, jangan buat malu Sunda umumnya. Dan pesan dari kakekku yang dari ayahku, hormati Baduy karena Baduy itu saudaramu. Itu aja. Dan hormati Banten karena Banten itu darahmu. Itu aja. Jadi sekalipun aku dulu berapa tahun di sana belum berkecimpung di sini, makanya buat aku sebenarnya kan tidak boleh kita menyesal. Dan insya Allah aku jalani lagi nanti. Dan salam hormatku buat seluruh abah, buat seluruh tetua di Jawa Barat sana atau di Banten khususnya. Jika ada kesalahan aku dalam bertingkah dan berkata, mohon diampuni, mohon dimaafkan karena aku ya bisanya segini.
Dan apapun yang aku buat hanya menjalankan amanah dari para orang tuaku, dari ayahku, mamaku, kakekku. Jaga terus, lestarikan terus Sunda, maksudnya dari Kujang, Golok dan sebagainya. Sekalipun kau tidak bisa berbahasa atau tidak bisa bahasa Sunda, tapi aku terus belajar, Lur. Yang penting aku masih bisa mengucap kata atur nuhun, terima kasih. Karena bahaya kalau orang sudah tidak bisa berterima kasih. Itu aja, Lur, pesan dari orang tuaku. Ya, Lur, nanti satu-satu aku tampilin cuplikan sedikit-sedikit di luar Menggolok dan Kujangku, ya, Lur. Kau dan pergi meninggalkan, kau hancurkan semua rasa cinta ini. Namun ku harus mampu untuk menerimanya, karena hatimu telah memilih. Dia semua demi kesenangan dunia. Gak ada rotan, akar pun jadi, masih banyak yang halal, haram pun ditelan. Masa bodoh, peduli setan, asal perut kenyang Tuhan pun digadai. Dunia, semua demi kesenangan dunia. Jangan banyak bicara bila tak tahu masalah. Nyanyikanlah saja lagu riang walau sumbang. Karena seonggok ubah, kau lupakan norma sila. Halalkan segala cara atas nama bangsa. Ingatlah apa pesan orang tua untuk menjadi orang yang berguna. Bukalah mata hatimu, bacalah beritanya. Jangan lagi banyak bicara, tapi nyata ada. Tak semudah dikata, walau penuh luka. Dengan niat yang suci demi masa nanti. Jangan kau nodai rasamu, jangan pelintat-pelintut, jangan kotori akhlakmu, turuti dia yang beda. Jangan korbankan dirimu karena engkau belum tahu. Jangan kau ikuti langkah sakit hati. Simpanlah kata bijak yang bicara. Jadilah orang yang berguna. Burung seripih terbang
di kota, di dusun, di rimba, belantara, di gunung, di laut, di kota, di dusun, di rimba, belantara. Diberi makan alam, diberi minum alam, dihidupi lingkup alam. Diberi makan alam, diberi minum alam, dihidupi lingkup alam. Ulah ngaudangkeun maung kersare, ngaudangkeun maung kersare. Ngaudangkeun maung kersare, ngaudangkeun maung kersare. Sunda wani, Sunda berani, Sunda kuat, Sunda hebat. Terinspirasi dari cerita kawan-kawanku yang lugu, duduk di ruang tamu nikmati kopi panas, teh dan madu. Mereka bercerita tentang sebuah kerajaan yang katanya kaya. Apa-apa ada apa-apa, apa-apa ada apa. Konon kerajaan itu kerajaan yang makmur, konon hasil buminya melimpah, konon kerajaan itu kerajaan yang subur, konon tapi hasilnya entah untuk siapa. Mungkin untuk rakyatnya, biar rakyat adil, makmur, adem, ayem dan sentosa. Buat pejabatnya juga bolehlah, tapi jangan rakus kayak tikus. Beras dimakan, kedelai dimakan, pasir dimakan, timah perak pun dimakan. Mungkin karena raja-raja kecil ingin berkuasa, raja-raja kecil bersekutu. Raja-raja kecil coba berpuasa, raja-raja kecil amburadul. Di atas bukit ini masih kulihat puncak yang lebih tinggi. Alam menyadarkanku, langit yang kutuju masih jauh. Kabut tebal mengepung, sudut pandangku makin terkurung. Seekor burung terbang bebas, akan dia menunjukkan inilah aku. Bebas, bebas, aku terbang bebas. Bebas, bebas, aku di sini bebas. Anjing menggonggong menyadarkanku dari mimpiku yang kosong masa laluku. Hidup di dalam kota yang selalu gak ada perubahannya. Hidup di dalam kota
yang subur hanya serakah. Yeah. Segini aja dulu ya video ini, yang penting aku mau luruskan. Dan aku punya prinsip sama seperti prinsip Serang, sepi eng pambre, rame eng gawe. Bekerja jangan ribut gitu, dan bekerja jangan mengeluh. Intinya lebih kurang begitulah kata orang tua aku dulu, Lur. Jadi sepi eng pambre itu kata orang tua aku, jangan pernah mengeluh gitu loh, jangan pamrih gitu ya, buat aja. Rame eng gawe, maksud kata orang tua aku, ya kerja ayo gitu. Jadi gelorakan jiwa bekerja itu, jangan menjadi pemalas. Bukan kerja harus tenaga, pikiran juga kan bekerja gitu. Intinya jadi manusia itu jangan jadi pemalas gitu, Lur. Jadi aku buat lagu. Aku bukan seniman, tapi aku cuman hobi genjerang-genjreng dan sedikit tulis menulis. Itu aja, Lur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam segala kebaikan untuk kita semua. Amin.